perkembangan hasil koordinasi dan juga tentunya investigasi bersama antara Polri dengan PPATK terkait dengan temuan PPATK tersebut ya, untuk masalah yang satu. Yang lainnya mungkin yang tanyakan? Pak, untuk yang di Timur yang juga pemerkosaan 3 anak. Iya. Dan itu kan berarti apakah kembali? Jadi memang itu kejadian pada tahun 2019. Laporan juga adanya pencabulan. Sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Luwu Timur. Dan hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti, sekali lagi tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat penghentian penyidikan daripada kasus tersebut. Apabila kita bicara tentang penghentian penyidikan, itu bukan berarti semua sudah final, ya toh. Apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti-bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali seperti itu. Ya. Memang sudah dihentikan penyidikan karena apa? Penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut. Tapi ini tidak final. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan bisa dilakukan kembali seperti itu. Ya. Berarti artinya udah dari Mabes Polri akan membuka kembali penyelidikan itu apa gimana Pak? Apabila ditemukan bukti-bukti baru, ya toh. Apabila ditemukan bukti-bukti baru, bisa dilakukan penyidikan kembali seperti itu. Tapi sampai saat ini memang telah dikeluarkan surat perintah untuk penghentian penyidikan kasus tersebut. Karena apa? Karena penyidik tidak menemukan cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan. Ya. Yang lain? Pak, soal update laporan Natalius Pigai Pak. Bagaimana? Soal update pelaporan Natalius Pigai Pak. Masih ditangani oleh penyidik, mempelajari itu semua. Nanti tinggal penyidik membuat timeline-nya, melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Pasti akan disampaikan kepada publik. Pak, Yang lain? Pak, sudah ada penambahan tersangka terkait peristiwa Yahukimo Pak? Yahukimo belum ya. Sementara masih 22. Tapi penyidik masih mendalami terus. Kemungkinan ada tersangka baru itu sangat besar ya. Sekali lagi mungkin bertambah, itu sangat besar. Gitu. Pak, kalau untuk yang ada peristiwa bayat ya, yang di bayat ajaran NII di Garut itu Pak. Sejauh ini apakah dia sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu, dan apakah memang bayat itu tuh bisa diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang 5 2018 Pak? Jadi sekali lagi untuk masalah itu Polres Garut, Pemda Garut, MUI Garut telah turun ke lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya. Apakah memang terjadi pembayatan atau hanya ajaran-ajaran aliran-aliran agama tertentu pada masjid ya di Kecamatan Sukawening yang mengajarkan ajarannya kepada beberapa anak didiknya. Ya, ini sedang didalami. Apakah memang betul-betul pembayatan oleh NII atau hanya ajaran daripada aliran-aliran yang ada di agama. Ini masih didalami. Penyelidikan masih berjalan. Pada sisi lain dilakukan pembinaan. Yang pasti Polres Garut, Pemda Garut, MUI Garut telah bersama-sama untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut. Masih didalami oleh Pak, tapi terkonfirmasi artinya yang melakukan penyebaran ajaran di situ memang MII ya Pak?
Makanya ini masih didalami, ya, masih didalami apakah memang ada pembaiatan NII atau itu hanya pelajaran daripada satu aliran tertentu. Ya, ini sedang didalami oleh instansi terkait. Ada Polri, ada Pemda, dan ada MUI. Ya, penyelidikan berjalan. Pada sisi lain pun terhadap 59 yang mendapat ajaran tersebut sedang dilakukan pembinaan. Ya. Pak, Lanjut. terkait update 57 mantan pegawai KPK seperti apa? Yang kita ketahui sudah ada pertemuan, artinya komunikasi antara Polri dengan rekan-rekan mantan pegawai KPK telah terjalin. Sekarang Polri sedang menyiapkan bagaimana proses rekrutmennya, ya, proses rekrutmennya terhadap 57 mantan pegawai KPK tersebut. Selain itu juga penempatan mereka, ya, karena tidak, sekali lagi, mereka tidak semuanya penyelidik dan penyidik di KPK. Ada juga yang bertugas di bidang humas, ada bertugas di bidang perencanaan, ada bertugas di bidang pendidikan dan pelatihan, gitu kan. Ini harus dipersiapkan. Tentunya satuan-satuan kerja yang ada di Polri yang bisa menampung daripada kompetensi dari 57 mantan pegawai KPK tersebut sedang berproses. Ya. Lanjut. Soal yang 57 itu apa juga Polri juga tahu di antara 57 orang itu juga yang berstatus OB gitu Pak. OB itu Office Boy yang dipecat itu semua ada datanya. Okay. Semua ada datanya, maka sedang mempersiapkan penempatannya. Ya. Mereka akan ditempatkan pada satker-satker mana yang ada di satker kepolisian. Sedang dipersiapkannya, punya datanya. Berarti yang Kapolri waktu disampaikan di Papua itu penyidik dan penguat Barreskrim Polri itu hanya penyidik aja maksudnya ya Pak ya? Bagaimana? Yang disampaikan Kapolri di Papua itu bahwa yang untuk memperkuat di Barreskrim Polri itu hanya penyidik saja? Tentunya sesuai dengan kompetensi. Ya toh, ada penyelidik dan ada penyidik, tentunya akan ditempatkan disesuaikan dengan kompetensi itu. Ketika di KPK di bidang perencanaan, tentunya akan ditampung di satker bidang perencanaan, mungkin yang ada di Polri. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sedang digodok semuanya, disesuaikan dengan kompetensi daripada mantan pegawai KPK tersebut. Oke? Hah? Ada apa nih? Belum, masih nanti kita tanyakan. Katanya Ya? tersangka Pak. Bagaimana? Dia tersangka. Kata siapa? Nanti kita tanyakan penyidik. Ya? Kita update lagi nanti kasus itu. Kemarin kan itu Fadlizon kan minta dibubar. Kalau sekarang Polri udah punya pernyataan resmi bahwa untuk menanggapi pernyataan tersebut. Pernyataan yang mana itu? Nanti dibaca lagi itu. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Terima